Hey nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah gini nakama, salah satu momen epic dari chapter 02 Boruto 2 Blue Vortex itu adalah aksi Boruto yang menggunakan Kenjutsu itu. Bah itu adalah kejadian smooth banget sih cara dia gunain teknik berpedangnya. Apakah mungkin ya level Boruto dalam teknik berpedang ini akan melampaui para generasi sebelumnya? Tobirama, Sasuke, bahkan para ninja pedang Kirigakure yang legendaris itu. Karena itu gini teman-teman, secara teknik penggunaan Kenjutsu ini adalah bakat alami yang terlatih dari tiap shinobinya loh. Dan itu memang wajar untuk kasus Boruto sendiri, karena gurunya dikenal pengguna yang mahir dalam Kenjutsu pula. Ini pun juga sebagai hipotesa menarik nih, karena akhirnya kita sudah diperlihatkan Kusanagi Boruto itu secara penggunaannya kan. Tebasan-tebasan itu memang menakjubkan, bahkan para Sumiyaka Jubi Core 10 pada tumbang karenanya. Boruto tak terbendung kemampuannya. Lalu apakah mungkin nih Kenjutsu Boruto itu di tahap dewa skillnya nanti? Nah jika penasaran dengan semua ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan kisahkan hipotesa terbaik dari sini tentang bagian menakjubkan dari seni berpedang tingkat tinggi di fase time skip to Blue Vortex Boruto Kenjutsu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini teman-teman, poin tentang Boruto Kenjutsu ini beneran mencuat sebenarnya berawal dari ia mendapati pedang Kusanagi yang mana semua orang tahu itu mirip sekali dengan punya gurunya Sasuke kan. Mungkin memang itu pemberian Sasuke sendiri. Dan chapter 02 Two Blue Vortex itu semua itu diperlihatkan kepada kita semuanya nih. Dia beneran seperti Sasuke muda dalam tahap teknik berpedangnya kan. Di chapter 02 ini aura Boruto sangat mahir dalam kemampuan Kenjutsu terasa banget. Saat dimana ia menyuruh Sarada untuk meninggalkannya sementara demi menyelamatkan warga sipil di area lain, Boruto sekarang berjuang sendirian menghadapi Code. Yang menarik sekarang itu adalah ketenangannya nih. Dia selalu menatap tajam mata seseorang, di samping itu tangan kirinya itu selalu siaga memegang sarung pedang Kusanaginya. Nah ini menarik kan. Di saat cekcok Boruto dan Koto itu juga terjadi, salah satu Sumiyaka Jubi itu mendekatinya loh. Tentu sebagai seorang shinobi yang peka terhadap suatu ancaman, tangan kanan Boruto itu langsung menggenggam pegangan Kusanagi itu. Dan dalam beberapa detik yang tak diketahui, tiba-tiba Boruto sudah memasukkan kembali Kusanagi itu ke sarung pedangnya. Bah ini loh yang kita sebut sebagai smooth banget nanti kalau dianimasikan. Asli kalian kalau amati detail cara Boruto mengayunkan Kusanaginya itu kelihatannya kayak seorang samurai yang begitu mahir nih dan melekat dengan katananya. Pokoknya antik banget lah mohon Boruto itu. Dan di saat itulah Sumiyaka itu terpotong karenanya. Nah menyaksikan momen itu Koto sebenarnya cukup gentar nih. Bahkan sisa-sisa Jubi itu mundur beberapa langkah karena efek serangan dari Boruto. Ini agak ambigu sendiri sih. Berarti Jubi Sumiyaka itu sendiri juga punya perasaan dong. Buktinya mereka gentar terhadap Boruto tuh. Nah di chapter ini dia merasa di atas angin nih. Ternyata Boruto kembali lagi melancarkan serangan berpedangnya itu loh. Kali ini tekniknya itu lebih menarik lagi, karena ini serasa sahabatnya itu memutar 360 derajat seperti cara Neji Hyuga sebelum melakukan serangan Byakugannya. Aksi tersebut menimbulkan efek angin dan debu berterbangan di sekitarnya kan. Dan lihatlah itu teman-teman, sekali lagi terjadi nih ketika Boruto memasukkan Kusanagi ke sarungnya itu, tubuh Sumiyake pada berjatuhan. Memang ini menakjubkan sih. Jika dihitung setidaknya ada 6 Jubi loh yang terpotong dengan Boruto sendiri. Apakah Kusanagi Boruto itu menghentikan regenerasi pembelahan dari Sumiyake sendiri ya? Nah menurut kalian tuh gimana? Soalnya setelah ditebas oleh Boruto dengan teknik Kenjutsunya itu, para Sumiyaka tersebut udah nggak bisa lagi bertransformasi itu. Meskipun Code yang mengendalikan Sumiyaka di sini, tetapi Boruto ini malah serasa orang yang paling paham soal Ten Tails yang atau disebutkan sebagai ekor 10 Jubi. Dari konteks kali ini perihal pembelajaran dengan Sasuke, sebenarnya Boruto itu terlihat overpower karena serasa menguasai keadaan dan ketenangannya itu. Nah juga pengetahuannya soal Jubi Core 10 ditambah teknik berpedangnya membuatnya menjadi ninja yang begitu disegani di era saat ini. Dan vibes itu terasa banget kan. Lalu kita jawab lagi pertanyaan kita di awal prolog itu tadi.
Apakah mungkin ya potensi ke depan cara Boruto dalam penggunaan Kenjutsunya ini akan melampaui para generasi sebelumnya? Yang kita tahu sendiri kan ya, bahwa sejarah penggunaan pedang itu identik dengan orang-orang macam Tobirama dan para shinobi legendaris Kirigakure kan. Sejarah tentang Kenjutsu sendiri nih kita kisahkan. Pada dasarnya Sensei Kishimoto itu ingin memasukkan unsur budaya negara matahari terbit itu, karena Kenjutsu itu secara umum juga seni bela diri dengan katana sebagai senjata utamanya. Dan dalam konteks sejarah ninja, teknik berpedang sangat penting buat beberapa shinobi kan. Karena itu gini teman-teman, sejarah teknik penggunaan Kenjutsu itu adalah bakat alami yang terlatih dari tiap shinobinya loh. Dan itu memang wajar untuk kasus Boruto itu sendiri, karena gurunya dikenal pengguna yang mahir dalam kemampuan yang satu ini. Umumnya nih mereka pengguna Kenjutsu itu dikenal sebagai ninjato atau shinobi gatana. Seperti kasus Tobirama contohnya, dia sudah berada di tahap level master nih dalam kemampuan ini. Bahkan sebagai bentuk validasinya, Tobirama itu mampu membuat teknik baru hasil dari Kenjutsu. Itu adalah Hiraishin Giri, yang mana itu menjadi cikal bakal teknik yang dikembangkan kakek Boruto sendiri, Namikaze Minato. Nah, menarik kan? Atau yang paling dikenal dalam ingatan kita jika berhubungan dengan para master shinobi gatana adalah 7 anggota shinobi berpedang Kirigakure yang legendaris. Di sanalah letak dari para master dalam penggunaan teknik ini. Dan orang yang kita kenal Suigetsu maupun Kisame juga termasuk dalam bagiannya. Mizukage Chojuro juga termasuk, dan hingga yang paling fenomenal adalah kakak Suigetsu sendiri, Mangetsu Hozuki. Dia hampir menguasai semua jenis pedang suci milik Kirigakure saat itu. Lalu apakah potensi berpedang Boruto akan seperti orang-orang yang kita sebutkan tadi? Jelas sih, kalau dari riwayat dan latar belakangnya kita optimis. Kenapa? Ingat ya teman-teman, Boruto itu sebenarnya emang serasa diberikan clue loh. Dia sempat menggunakan pedang bilah Hirame Kare kan saat dalam alur Kirigakure kala di bab pertamanya bersama dengan Karatachi Kagura. Bahkan pertempuran mereka itu terlihat sangat epik ketika Boruto menggunakan teknik Kenjutsunya. Di pertempuran para generasi baru pengguna pedang legendaris Kirigakure itu, Boruto itu memang sudah ikut terlibat di sana. Jadi kenapa ia wajar sekali di usia time skipnya ini dia mahir dalam penggunaan teknik Kenjutsu. Hal yang paling umum pula kita harus cermati adalah gurunya itu Sasuke, ninja yang sejak awal masa muda yang begitu dikenal sebagai salah satu anggota Uchiha yang paling fenomenal dalam teknik berpedang pula. Meskipun tak memiliki pedang penyegelan macam milik kakaknya Itachi nih, tetapi karena pengaruh dan teknik warisan Orochimaru Sannin tersebut, Sasuke itu memiliki pedang ular Kusanaginya sendiri. Tentu itu adalah versi yang berbeda nih sebelum milik versi yang mirip sekali dengan Kusanagi Boruto saat ini. Telah berkali-kali Sasuke di usia mudanya bertarung hampir 75% tuh dia menggunakan Kenjutsu. Kemahirannya dalam teknik berpedang ini seringkali Sasuke gunakan dalam transformasi lain, entah sebagai kawarimi perpindahan atau untuk menyalurkan bersamaan dengan teknik lain pula. Nah, Sasuke itu begitu expert nih dalam kemampuan yang satu ini. Hingga di fase Tenshinya ini ia bahkan mengandalkan kemampuan satu tangannya itu yang dikombinasikan dengan pedang Kusanagi kan. Pertempuran acap kali Sasuke gunakan dengannya nih, entah kombinasi Chidori maupun kombinasi Kusanagi Amaterasu. Itu semuanya sebagai bentuk kemahiran Sasuke dalam teknik Kenjutsunya ini. Jadi wajar kan ya kenapa Boruto juga terlihat cakep banget dari kemampuan berpedang kali ini. Ya namanya juga murid Sasuke nih. Dia aja dari segi penampilan dan pola pikir Sasuke banget kan. Gimana nggak terpengaruh coba? Sekarang apakah benar nih jika potensi berpedang Boruto ini akan jauh berkembang lagi seiring berjalannya kisah hidupnya? Mungkin nggak sih jika teknik Kenjutsunya itu akan mencapai skill dewa dan menghasilkan atau menggabungkan dengan teknik lain melampaui Tobirama, 7 shinobi gatana Kirigakure atau bahkan gurunya sendiri Sasuke? Nah, kita sendiri sih optimis ya di sini Boruto akan bisa melakukannya dan validasi ketika menghadapi Jubi ini sebagai antitesis tersendiri. Bahkan sebagai bentuk kepercayaan nih dengan ditandai Boruto memiliki Kusanagi entah milik Sasuke atau pemberian Sasuke sendiri, itu sudah mengisyaratkan nih Boruto yang bakalan identik dengan teknik Kenjutsu pula di time skipnya ini. Bahkan jika mengacu dalam chapter pertamanya episode pembukalah kala itu, ketika usianya sudah 16-an tahun nih, pedang itu tuh masih menemani Boruto dan tambah gila lagi kan, karena itu akan mengesankan dibarengi dengan kekuatan Boruto yang lain yang sudah dikendalikan, karma serta jaugannya. Nah, bisa jadi loh teman-teman, seperti konteks Sasuke yang mentransfer kekuatan ke Kusanagi sendiri, Boruto pun juga bisa melakukannya, entah dengan rasengan mungkin seperti kasus Chidori untuk gurunya sendiri atau bahkan teknik yang bersumber dari karma Otsutsuki. Apapun itu, rasanya chapter 02 ini sebagai bentuk validasi yang sangat pas tentang teknik berpedang Boruto yang memiliki potensi tinggi lagi di fase Tenshin ketika usianya sudah masuk ke 16-an tahun atau ketika usianya lebih dewasa lagi. Nah, Boruto makin tak terbendung kan kemampuannya setelah ini.
Dan lebih next time nih kita akan kisahkan bagaimana kemampuan tersebut yang mentransfer kemampuan ke sebuah bentuk pedang mungkin juga akan dialami Boruto sendiri nih, tetapi bukan dengan Chidori, melainkan dengan Rasengan yang terbaru sekarang ini. Gimana menurut kalian? Sepakat gak tentang semua hipotesa ini dan kelanjutannya? Jadi cukup segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini tentang Kenjutsu Boruto di momen epicnya itu Boruto to Blue Vortex chapter 02 nya. Nah jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.